Panglima Besar Jenderal Sudirman, putra seorang buruh pabrik gula dengan pasangan keturunan seorang putri Wedono Rembang. Ayah bernama Karsit Kartowiroji dengan ibu Siem. Kemudian diasuh oleh Raden Cokro Sunaryo, istrinya bernama Turtilowati. Inilah masa kecil Panglima Besar Jenderal Sudirman, lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 24 Januari 1916. Agama Islam, kebangsaan Indonesia, meninggal pada tanggal 20 Januari 1950 karena sakit TBC. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Pendidikan sekolah di Wirotomo, kemudian dilanjutkan sekolah guru di HIK selama 1 tahun. Ketika sekolah, Sudirman aktif ikut pramuka Hizbul Waton. Sudirman termasuk penggerak Muhammadiyah, kemudian diangkat menjadi guru sekolah dasar SD Muhammadiyah sampai menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Cilacap. Kemudian Sudirman ikut belajar sekolah militer pembela tanah air atau PETA yang didirikan oleh Jepang, bertempat pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah memahami sekolah militer PETA, Sudirman kemudian meninggalkan pekerjaan guru. Pengabdian dan perjuangannya ia tunjukkan di TNI yang betul-betul untuk membela NKRI. Ketika lulus sekolah militer PETA, Sudirman diberi jabatan menjadi komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Kemudian meningkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Sudirman kelihatan menonjol ketika memimpin pertempuran di Ambarawa. Disitulah orang baru tahu sosok komandan pasukan yang gigih, berani, cerdas di medan pertempuran tanpa mengenal menyerah. Taktik, strategis, cara bertempurnya begitu dikagumi oleh rekan-rekannya. Sistem pertempuran konvensional maupun non-konvensional, Sudirman tiada yang membandingi. Sampai saat ini, dunia mengakui kehebatan pasukan TNI. Panglima Besar Jenderal Sudirman ini betul-betul komandan yang dicintai anak buahnya. Cara membawa pasukan dan memberi semangat pasukannya begitu hebat. Anak buahnya tidak ada yang mengeluh, selalu semangat di medan pertempuran, sekalipun nyawa dikorbankan. Hebatnya lagi, Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu suci dari najis. Amanah yang diberikan Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah berjuang terus, jangan bimbang. Sekalipun patah pedang, habis peluru, hilang bedil, teruskanlah perjuangan dengan alat apapun juga. Bahwa sesuatu negara yang didirikan di atas timbunan atau runtuhan ribuan korban, jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Banyak orang yang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Inilah yang disampaikan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang pada tanggal 12 November 1945. Kemudian memimpin pasukannya untuk membela Jogja dari serangan Belanda pada tahun 1950. Inilah seorang pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Meskipun dalam keadaan sakit paru-paru, Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap melanjutkan perang gerilyanya sampai ditandu oleh anak buahnya. Padahal jalan kaki dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah itu melalui naik gunung, lewat hutan, lembah, tidak mengenal siang malam, panas, hujan, tetap melanjutkan perjalanannya dalam perjuangannya tersebut.
begitu gigihnya yang ia alami. Patut kita jadikan contoh tauladan dalam mengisi kemerdekaan ini. Sudah sepantasnya dianugerahi pangkat jenderal termuda, dan sebelumnya belum ada yang membandingi sampai sekarang ini. Usia 31 tahun sudah menyandang pangkat jenderal penuh. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat akibat penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit TBC. Lalu dimakamkan di makam pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Setelah mendengarkan kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang membuat motivasi Anda untuk membangun NKRI ini, jawabannya ada di diri Anda sendiri.